Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih memberikan kita sebuah nikmat, yaitu berupa nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, bahkan yang paling pentingnya itu adalah nikmat kesempatan, yang mana Allah masih memberikan kita sebuah nikmat itu seharusnya kita lakukan secara sebaik-baiknya. Allah masih memberikan kita sebuah kenikmatan kesehatan, yaitu kita lakukan dengan secara baik. Kita melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke masjid yang sama-sama kita cintai. Salat berangkaikan salam tidak lupa kita ucapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang suci, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Mudah-mudahan dengan berselamanya kepada beliau kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, sebelumnya kita membahas yaitu tentang puasa sunnah. Yaitu tentang puasa sunnah, ya ada namanya puasa Syawal, yaitu terletak pada bulan Syawal. Bahkan ada puasa Senin dan Kamis, bahkan pada juga yaitu ada puasa Asyura. Kemudian kita akan memasuki pada bab yaitu tentang adab ketika sakit dan pengobatan menurut Islam, menurut sunnah. Ikhwatal iman, pada kesempatan kali ini yaitu kita akan membahas yaitu tentang sakit. Sakit ini dapat menghapus sebagian dosa atau dapat mengampuni semua kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di dunia. Bahkan yaitu dari Bukhari dan Muslim meriwayatkan sebuah hadis, yaitu bahwa Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuridullah khairan yusibahu minhu. Barang siapa yang akan memperoleh limpahan kebaikan dari Allah, maka Allah akan uji dia dengan cobaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi ketika kita ingin diberikan sebuah kebaikan dari Allah, maka Allah akan uji dulu. Apa yang Allah uji? Allah beri kita rasa sakit. Ketika Allah ingin memberikan kita sebuah kemuliaan, Allah kasih dulu kita cobaan. Apa cobaannya? Allah beri kita rasa sakit. Kemudian ketika kita diberikan rasa sakit kepada Allah, barulah kita diberikan kepada Allah sebuah kebaikan, sebuah kemuliaan. Jadi pada intinya ketika kita ingin menunaikan sesuatu, yaitu Allah akan memberikan kita sebuah kebaikan, Allah pasti uji kita. Mungkin dengan cara lain Allah memberikan kita dengan rasa sakit ini. Bahkan ketika kita sakit, di situ kita akan dihapuskan sebagian dari kesalahan-kesalahan kita. Ikhwatal iman, Allah memberikan sebuah rencana, itu Allah yang tahu. Tapi pada intinya ketika kita seorang mukmin,
kita diberikan sebuah kebahagiaan, kita bersyukur, itu sebuah kebaikan. Tapi yang paling penting ketika Allah berikan kita sebuah kemalangan, Allah berikan sebuah kita cobaan dan kita bersabar, itu juga sebuah kebaikan. Jadi pada intinya ketika kita diberikan oleh Allah suatu cobaan, sakit contohnya, Allah memberikan kita padanya kebaikan. Ikhwatul iman, apalagi kalau kita dalam melaksanakan sakit ini kita tabah. Itu bahkan diriwayatkan oleh Muslim dari Syuhaib bin Sanad bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "An Syuhaib qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban lil mu'minin in amruhu kullahu khairan. Wa laisa dzalika li ahadin illa lil mu'minin inna asabathu khairan sa'ara takara fakana khairan wa in asabathu darran saraba fakana khairan lahu." Sungguh ajaib seorang mukmin pada saat ini. Bagaimanapun juga keadaannya, maka semuanya dihitung dengan kebaikan. Jika ia mendapat kebahagiaan, ketika itu dia bersyukur, maka itu sebuah kebahagiaan, yaitu sebuah kebaikan. Ketika ia ditimpa dengan kemalangan, ketika dia ditimpa dengan uji coba kepada Allah, yaitu sebuah sakit, maka itu sebuah kebaikan juga. Jadi pada intinya yang sudah disampaikan tadi, ketika kita bersyukur atas kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita, maka itu sebuah kebaikan. Ingat firman Allah yaitu surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku kata Allah, maka akan aku tambah nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmatku kata Allah, inna adzabi lasyadid, bahwa sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ikhwatal iman, ketika kita melaksanakan sakit ini, jangan berpikir. Ingat, siapa yang menciptakan sakit? Allah. Siapa yang menyembuhkan sebuah penyakit? Allah. Jadi ketika kita ingin menjadi orang yang mukmin, intinya bersyukur atas apa yang Allah berikan kepada kita. Ingat, setelah Allah berikan cobaan kepada kita, pasti setelahnya kebaikan. Ketika kita ingin mengadu sebuah penyakit ini kepada dokter, itu biasa saja. Kita ingin bercerita kepada teman kita, juga biasa saja. Tapi ketika penyakit ini yang Allah berikan, kita mengadu kepada Allah, kita meminta kesembuhan daripada Allah, itu sebuah yang luar biasa. Allah memberikan penyakit, pasti Allah memberikan sebuah kesembuhan. Ikhwatal iman, kemudian orang sakit ini dituliskan amalnya yang biasa dilakukan pada dia sehat. Bahkan diriwayatkan oleh Bukhari dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Musa al-Asy'ari an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza maridal abdu aw syafara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sahihan. Apabila seorang hamba ditimpa sebuah kesakitan atau dia ketika itu melaksanakan sebuah perjalanan, maka dicatatlah untuknya seperti yang biasa dilakukan pada ketika ia sehat. Contohnya, ketika kita sedang sakit, kita melaksanakan perjalanan menuju masjid, itu adalah sebuah perjalanan yang pada waktu ia sehat itu dicatat juga amalnya. Ikhwatul iman, pada kesimpulannya, ketika kita ditimpa sebuah kebahagiaan, kita bersyukur, maka itu adalah sebuah kebaikan untuk kita. Tapi pada intinya, ketika kita ditimpa sebuah kemalangan, apalagi kita diuji oleh Allah, yaitu diberikan rasa ujiannya ini sebuah penyakit, kita lebih sabar, itu adalah sebuah kebaikan. Mungkin ini hanya yang dapat saya sampaikan. Uzur mangkala wala tanzur mangkala. Lihatlah apa yang disampaikan dan jangan lihat siapa yang menyampaikan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.